Oke, jadi di sini itu akan saya contohkan gimana caranya rekonstruksi pada MRI ya. Jadi pertama di bagian sini itu kita akan mengambil yang namanya datasetnya. Oh ya, sebelum itu saya juga akan memberikan konteks sedikit. Jadi pada rekonstruksi MRI ini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah square method dan yang kedua adalah short method. Nah, kalau yang square itu sama short dia berbeda caranya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat dari codingannya, yang paling pertama itu ya seperti biasa, kita harus ngambil dulu datasetnya. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih contoh datasetnya itu adalah namanya 1_24. Nah, biar langsung aja. Jadi kalau misalnya di sini, pertama kita harus menentukan dulu persentase dari gambar yang pengen kita ambil itu. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan persentasenya, nanti di bagian rumus matematika ini dia akan memberikan sensing matrix untuk kita gabungkan dengan image aslinya. Lalu dari informasi tersebut kita harus melakukan rekonstruksi. Nah, langsung aja kita cobain. Nah, ini change folder. Nah, bisa lihat kalau misalnya kita bandingkan ya. Jadi yang pertama di sebelah kiri sini, yang shifted FFT of the input image itu maksudnya adalah key space dari yang kita punya. Ini jadi ada total dari key space-nya. Lalu di sini yang namanya measurement matrix itu adalah sensing matrix yang nanti akan kita gunakan, lalu kita gabungkan dengan si key space. Lalu kalau misalnya kita gabungkan kedua gambar tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya shifted FFT of the CS measurement. Nah, dari gambar ini nanti akan kita gunakan untuk rekonstruksi ulang citra yang sudah terbentuk. Nah, sekarang kita ke figur 2. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di sini, nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah image asli. Lalu, tadi kan kita telah menentukan untuk menggunakan 0,4, yaitu 40% maksudnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih, dari gambar yang sebelah kanan ini, itu adalah hasil rekonstruksi gambar dari 40% informasi yang kita telah ambil dari original image. Nah, ini itu adalah contoh yang diberikan kalau misalnya kita menggunakan square method. Nah, sekarang kalau misalnya saya contohkan juga yang menggunakan sort method, jadi perbedaannya di bagian sini. Kalau tadi kan kita lihat lagi di sini itu kita menentukan nih mau berapa persentase pada lebar dan panjangnya untuk membentuk kotak sensing matrixnya. Nah, kalau misalnya di sini kita berbeda yaitu kita ingin menentukan berapa persen dari informasi yang ingin kita ambil. Lalu pada proses di sini, codingan bagian sini itu kita menentukan posisi-posisi dari nilai tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan oke 40% yang kita ambil yaitu nilai yang 40% yang paling gede. Nah, lalu dari codingan ini kita akan menentukan di mana lokasi dari sensing matrix tersebut. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, jadi di sini tinggal diklik doang run. Nah, kita bandingkan di sini sama seperti yang tadi, di sini itu pertama adalah gambar key space-nya. Lalu measurement matrix-nya juga tentu sudah berubah karena kita menggunakan dua metode yang berbeda. Lalu kalau misalnya tadi kan kita tentukan ini adalah 40% dari informasi yang telah ditangkap awalnya. Lalu kalau misalnya kita gabungkan menjadi satu, itu adalah di bagian sini, shifted FFT of the CS measurement. Itu adalah eh, hasil yang nanti kita harus gunakan untuk melakukan rekonstruksi ulang. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya kita lihat sebelah kiri, itu kan adalah informasi dari citra MRI yang full sampling. Sedangkan image yang di sebelah kanan itu adalah hasil rekonstruksi ulang dari undersampling yang kita gunakan. Nah, undersamplingnya itu karena kita menggunakan hanya 40% informasinya, maka terbentuklah image seperti tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari perbandingan dua image tadi, itu sudah lebih bagus yang short method. Nah, cuman kita coba kasih contoh yang lain. Kalau ini kan 40%. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita ubah menjadi 30% dari masing-masing. Nah, 30% di sini. Nah, kalau misalnya kita run lagi, nah, perbedaan dari gambarnya juga di sini kalau kita lihat ya, itu juga sudah berkurang kualitasnya dibandingkan yang tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh di sini makin buram dibandingkan tadi kalau misalnya kita menggunakan 40%. Nah, lalu di sini juga kita lihat measurement matrix-nya atau sensing matrix yang kita gunakan bentuk kotaknya juga semakin kecil dibandingkan yang tadi.
Nah, itu logika yang sama juga akan berlaku pada sort method. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 30%, nah di sini kalau misalnya kita lihat mungkin nggak kelihatan langsung gitu ya, kalau misalnya kita bandingkan 40% sama 30%, tapi di sini itu maksudnya putih-putih adalah nilai yang kita ambil dari dari case space-nya. Jadi ini yang putih-putih menandakan oke kita pengen mengambil informasi dari case space, sedangkan yang hitam itu kita tidak ambil informasinya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita gunakan 30% dari awal informasi awalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah, grafik yang terbentuk juga itu ya berubah ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama yang tadi, sama square method tadi 30%, iya ini grafiknya lebih bagus, tetapi eh, in kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tadi 40% dari sorting method, itu dia juga grafiknya telah berkurang, walaupun tidak drastis. Nah, hal-hal ini juga bisa sebenarnya bisa ditunjukkan melalui yang namanya PSNR dan nanti ada yang namanya SSIM. Oke, lalu coba kalau misalnya kita tunjukkan lagi, contoh di sini adalah 10%, yaitu 0,1. Nah, kalau misalnya kita tunjukin, oke, yang pertama kita mulai dari short method aja kali ini. Nah, short method kita menggunakan 10% doang di sini. Nah, perbedaannya sudah kelihatan jelas ya di measurement matrixnya atau sensing matrix. Kalau tadi kan sampai pinggir-pinggirnya itu nilai-nilai pentingnya masih kita ambil, sedangkan kali ini itu hanya berfokus di tengahnya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, image yang terbentuk juga kualitasnya tentu berkurang karena kita menggunakan informasi aslinya itu semakin sedikit. Nah, tapi kan ini adalah short method. Coba kalau misalnya kita tunjukkan yang square sensing, itu 10% akan terbentuk seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat juga kotaknya yang menggunakan square sensing matrix itu mungkin kecil ya di sini. Maksudnya gimana? Jadi kita akan mengambil informasi benar-benar hanya di tengah ini, sesuai dengan kotak kecil yang telah terbentuk. Nah, kalau misalnya kita lihat grafiknya, itu yang terbentuk juga semakin buram. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, yang sebelah kiri kan image aslinya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah image yang sudah terbentuk, tapi kita menggunakan 10% dari informasi yang tersimpan di Keyspace. Nah, oke, contoh terakhir adalah, oke, coba kalau misalnya kita gunakan hanya 5%. Gimana grafik yang terbentuk? Nah, kalau misalnya 5% berarti di sini kita ubah menjadi 0,05. Di sini juga sama, 0,05. Waduh. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tentu eh, sensing matrix yang terbentuk semakin kecil. Jadi dia hanya benar-benar hanya berfokus di tengah, walaupun dia agak tersebar sedikit. Karena informasi-informasi pentingnya itu memang berfokus di tengah. Makanya sebagian besar informasi yang akan diambil itu di tengah semua. Lalu kalau misalnya kita lihat di image yang terrekonstruksi, di sini juga sebenarnya sudah terlihat ya kalau misalnya kita lihat secara mata memang sudah ada image-nya, tapi kualitas yang terbentuk itu sangat rendah karena dia masih ada banyak noise-nya, masih buram-buram seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat PSNR-nya itu juga sekitar 2,23 dan SSIM 0,69 yang menunjukkan hasil tersebut masih belum optimal. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang square sensing method menggunakan 5%, itu bisa kita lihat, nah kotak yang terbentuk semakin kecil, maka informasi yang terbentuk, informasi yang kita ambil juga semakin dikit. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita menggunakan 5% dari grafik tersebut, yang sebelah kiri itu full sampling, dan yang sebelah kanan itu pas kita melakukan under sampling. Nah, ketika kita lihat, ini sudah tidak terlihat apapun ya, menandakan kalau misalnya dari informasi yang kita ambil itu, dia sebenarnya masih banyak noise, yang mengganggu dari proses rekonstruksinya. Nah, akhirnya dia akan menunjukkan gambar seperti ini. Oleh karena itu, menurut kami, kalau misalnya untuk yang paling efisien menurut kami adalah kita menggunakan 40%. Di sini kita akan gunakan 0,4 dan sini 0,4. Nah, kalau misalnya kita perbandingan sekali lagi, yang 5% dengan 40% pasti kan jauh, jauh berbeda ya. Nah, informasi yang tertangkap juga pasti berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya proses rekonstruksi yang telah terbentuk itu sudah cukup jelas. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan detail itu ya, itu dia masih ada beberapa rabun-rabun di sini, di bagian pinggir-pinggirnya. Itu masih ada sedikit rabun.
Tapi informasi yang paling pentingnya sudah kami tangkap. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menggunakan yang square sensing matrix. Nah, oke. Terima kasih untuk penjelasan saya saat ini.